Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang bidang elips. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nabila Ayu Pertiwi, yang kedua Ami Siti Nazilah, dan yang ketiga Melvana Rizky. Definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut disebut fokus. Persamaan elips yang berpusat pada 0,0. Gambar di samping menunjukkan elips yang berpusat pada titik 0,0, kemudian sumbu utama atau mayornya A1, A2 sampai dengan 2A, kemudian sumbu minornya B1, B2 sampai dengan 2B. Untuk fokus 1 min C,0 dan fokus 2 C,0. Sumbu X di titik min A,0 dan A,0, sedangkan sumbu Y di titik min B,0 dan B,0. Persamaannya B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat. Jadi, untuk persamaan elips yang berpusat pada 0,0 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, biasa disebut dengan elips horizontal, yaitu sumbu utamanya berimpit dengan sumbu X. Sedangkan yang kedua, X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, sering disebut dengan elips vertikal, karena sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y. Untuk selanjutnya, persamaan elips berpusat 0,0. Di situ ada sebuah gambar yang dapat disimpulkan elips berpusat pada O 0,0. Sumbu mayornya berimpit dengan sumbu Y. Fokus pada titik F1 0, min C dan F2 0, C. Untuk puncak pada titik-titik A1 0, min A dan A2 0, C. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh persamaan elips X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Untuk menentukan eksentrisitasnya dengan E sama dengan C per A. Kemudian untuk menentukan direktrisnya adalah G1 Y sama dengan min A per E, dan untuk G2 Y sama dengan A per E. Jadi untuk G1 itu ada minnya dan G2 itu tidak ada minnya. Untuk selanjutnya, contoh persamaan elips berpusat 0,0. Di situ terdapat persamaan X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Di situ diperintahkan untuk memperlihatkan titik-titik puncaknya, titik fokus, dan titik direktris pada elips tersebut. Untuk langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C. Di situ A diperoleh 6, B sama dengan 2, dan C berdasarkan rumus C sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 4 sama dengan 4 akar 2, peroleh 5,66. Untuk fokus elips berada pada plus minus C,0, yaitu plus minus 4 akar 2,0. Jadi nulisnya bisa 4 akar 2,0 atau min 4 akar 2,0. Selanjutnya untuk persamaan direktris elips dengan rumus X sama dengan plus minus
A kuadrat per C sama dengan plus minus 36 per 4 akar 2 sama dengan plus minus 6 3,36, atau bisa juga plus minus 36 per akar 2 atau hanya plus minus 6,36. Jadi bisa ditulis dua-duanya ataupun salah satunya. Selanjutnya, elips yang berpusat di P, Q. Bila elips berpusat di O atau 0,0 dengan fokus F1, min C, 0 dan F2 C, 0 yang mempunyai persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, ditranslasi sejauh P, Q, maka pusat elips berada di titik P, Q. Elips yang berpusat di P, Q. Persamaan parameter suatu elips yang berpusat di 0,0 adalah X sama dengan alpha cos var pi dan Y sama dengan B sin var pi. Sudut var pi disebut anomali eksentris titik X, Y. Selanjutnya adalah direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rektum. Definisi elips dikaitkan dengan direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rektum. Definisi elips sendiri yaitu adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke suatu titik dan suatu garis tetap. Harganya antara 0 dan 1. Titik tersebut adalah titik fokus dan garis tersebut adalah direktrix atau garis arah. Harga tetap adalah C per A dengan C per A lebih dari 0 kurang dari 1. Dinamakan eksentrisitas dan dilambangkan dengan E. Diperoleh E sama dengan C per A atau E akar kuadrat A pangkat 2 min B pangkat 2 per A. Kedua garis L dan G disebut garis direktrix dengan persamaan L sama dengan X sama dengan min A kuadrat per C dan G sama dengan X sama dengan A kuadrat per C. Garis L1 dan L2 disebut latus rektum dengan persamaan X sama dengan min C dan X sama dengan C. Elips pusat P, Q, persamaan garis direktrisnya yaitu L sama dengan X sama dengan P min A kuadrat per C dan G sama dengan X sama dengan P plus A kuadrat per C. Untuk menentukan panjang latus rektum dapat diperoleh dengan menentukan titik potong antara garis X sama dengan C dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh panjang latus rektum adalah 2B kuadrat per A atau mutlak Y1 plus mutlak Y2. Selanjutnya untuk contoh. Di situ gambarkan grafik dari elips berikut dan perlihatkan pada grafik tersebut direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rektum dari elips dengan persamaan X min 2 kuadrat per 25 plus Y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Penyelesaiannya, persamaan tersebut berpusat di titik 2, min 1. Karena A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, maka C diperoleh akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9. Diperoleh plus minus 3. Sehingga persamaan direktris X sama dengan P plus minus A kuadrat per C atau X sama dengan 2 plus minus 9 per 5. Di situ juga bisa menunjukkan salah satu. X sama dengan 2 plus 9 per 5 ataupun X sama dengan 2 min 9 per 5. Untuk eksentrisitas atau E sama dengan C per A, yaitu E sama dengan 3 per 5. Selanjutnya panjang latus rektum adalah 2B kuadrat per A.
sama dengan 2 kali 16 per 5. Berarti 32 per 5 sama dengan 62 per 5. Grafik parabolanya dari X min 2 kuadrat per 25 plus Y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 1 bisa dilihat di slide selanjutnya. Persamaan garis singgung di titik A X1, Y1 pada elips persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 diperoleh dua persamaan, yaitu Y1 kali Y per B kuadrat ditambah X1 kali X per A kuadrat sama dengan 1. Atau X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk persamaan elips, X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 diperoleh persamaan garis singgung di titik X1, Y1, yaitu Y1 kali Y per A kuadrat plus X1 kali X per B kuadrat sama dengan 1. Di situ ada grafiknya, bisa dilihat. Selanjutnya memasuki contoh soal. Selidiki apakah garis berikut memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 15 dengan X plus Y sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, persamaan elips X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16 itu menjadi persamaan 1. Dan dimisalkan G, X plus Y sama dengan 1, atau Y sama dengan 1 min X adalah persamaan kedua. Untuk mengetahui apakah G memotong elips, kita perlu mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh X kuadrat plus 4 kali 1 min X kuadrat sama dengan 16. X kuadrat plus 4 kali 1 min 2X plus X kuadrat dikurangi 16 diperoleh 5X kuadrat min 8X min 12 sama dengan 0. Itu untuk persamaan X. Jadi diskriminan yaitu min 8 kuadrat dikurangi 4 kali 5 dikurangi 12 sama dengan 304 lebih dari 0. Berarti garis tersebut memotong elips. Selanjutnya titik dan garis polar. Jika dari sebuah titik A, X1, Y1 di luar elips ditarik dua buah garis singgung, maka garis penghubung L antara kedua garis singgungnya disebut dengan garis polar A terhadap elips. Sedangkan A disebut titik polar garis L tersebut. Iya Bil, gak apa-apa, maafin ya lama, hehehe. Setelah kita memahami penjelasan tentang elips, maka selanjutnya yaitu implementasinya pada GeoGebra. Berikut ini akan disajikan bagaimana cara melukis elips dengan GeoGebra, juga bagaimana menentukan persamaan dan persamaan garis singgung pada elips dengan menggunakan GeoGebra dan cara penyelesaian soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melukis elips pada aplikasi GeoGebra. Pada GeoGebra sendiri tersedia fitur yang sedang menyediakan gambar atau disediakan fitur untuk langsung menggambar elips. Tapi
kita tidak mengetahui apakah elips yang sudah kita gambar tersebut memenuhi definisi atau sesuai dengan definisi elips. Walaupun bisa dibuktikan, namun pasti terdapat selisih meskipun 0,000 sekian, dan kita tidak mengetahui apakah gambar yang kita hasilkan memenuhi atau sesuai dengan definisi elips. Oleh karena itu, langkah yang pertama kita gambar untuk melukis elips, kita gambar 2 titik. Kemudian saya akan menggambar lingkaran yang berpusat pada titik A. Langkah selanjutnya, tentukan titik atau gambar titik di luar titik AB seperti ini. Kemudian kita hubungkan, kita beri nama atau beri label titik D. Kemudian kita hubungkan titik B dengan D, kemudian titik D dengan A, dan A dengan B. Langkah selanjutnya, kita akan menggambar segitiga sama sisi. Dan kita dapatkan segitiga sama sisi BDF Kemudian untuk menggambar atau melukis elips, kita tinggal geser sesuai dengan definisi elips, yaitu elips adalah kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap 2 titik tertentu adalah tetap. Kita coba. Terdapat sinar ya yang kita gambar dengan segitiga sama sisi yang kita gambar tadi. Dengan ini elips yang kita lukis sudah memenuhi definisi elips, yaitu tempat atau kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap 2 titik tertentu adalah tetap.
Selanjutnya kita memasuki latihan soal tentang persamaan elips. Tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, dan direktris dari persamaan elips 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi GeoGebra. Nilai yang sudah tercantum pada soal kita sederhanakan. Kedua ruasnya tersebut kita bagikan dengan 400 sehingga nilainya menjadi x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kemudian klik enter sehingga di sini sudah didapati elips. Oke, selanjutnya kita pilih menu slider. Kita letakkan secara bebas. Kita pilih di sini, kemudian namanya kita ubah menjadi A saja dan incrementnya yaitu 1. Kemudian klik OK dan tambahkan slider 2. Kita letakkan secara acak sama seperti yang A tadi, incrementnya tetap 1. Oke, selanjutnya untuk yang nilai A ini kita ubah menjadi 5 dan untuk yang B kita ubah menjadi 4. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita masukkan. Nah, untuk mempermudah teman-teman yang lain, di sini nilai direktrisnya kita sudah ubah menjadi D dan nilainya kita cantumkan yaitu, dan untuk lebih mempermudah mengingat, garisnya kita ubah warna. Nah, demikianlah contoh dari persamaan elips. Oke, untuk di sini kita untuk mempermudah teman-teman yang lain untuk memahami, kita ubah nilai-nilai atau titik-titik di sini sehingga titik di sini terdapat nilai yang sudah kita temukan. Kita ubah di sini name menjadi name and value atau nama dan nilai. Kemudian aksen juga sama, nama dan nilai. Kemudian nilai B, nilai puncak B juga sama, nama dan nilai. B aksen. Selanjutnya nilai fokus. Dan nilai fokus lainnya atau X aksen. Nah, di sini untuk garis atau nilai direktrisnya kita ubah. Namanya kita ubah menjadi D dan namanya kita sama seperti yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu menentukan nilai direktris. Kita masukkan rumusnya, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat per C. Kita dapati nilai direktrisnya yaitu 5 kuadrat per 3 atau 25 per 3.
Nah, untuk selanjutnya, selanjutnya kita masukin nilai puncaknya. Kita input di sini nilai A sama dengan A,0. Kita enter. Kemudian nilai puncak lainnya yaitu A aksen sama dengan min A,0. Selanjutnya yaitu nilai puncak B sama dengan 0, B sehingga didapati nilai 0,4, dan nilai selanjutnya itu B aksen sama dengan 0, min B sehingga didapati nilai 0,-4. Sebelum memasuki kepada nilai selanjutnya atau nilai fokus, kita harus mencari nilai C terlebih dahulu. Sehingga kita masukkan rumus C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Enter. Sehingga didapati nilai C yaitu 3. Kemudian kita dapat dari C sehingga titik fokusnya yaitu F sama dengan C,0. Enter. Sehingga didapati nilai fokusnya yaitu 3,0, dan nilai fokus lainnya yaitu F aksen sama dengan selanjutnya yaitu kita memasuki contoh soal pada garis singgung elips. Di sini sudah ada soal tertulis tentukan persamaan garis singgung elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 4 dan sejajar dengan garis y sama dengan x plus 4. Pertama, kita input terlebih dahulu nilai persamaan. Yang pertama yaitu x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 4. Kemudian enter. Di sini sudah ada bentuk elips. Kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi D, dan kemudian karena sesuai soalnya itu sejajar dengan garis Y sama dengan X plus 3, maka kita input nilai di sini yaitu Y sama dengan X plus 3. Di sini sudah terdapat garis yang sejajar dengan elips tersebut. Kemudian karena ini merupakan persamaan garis singgung, sehingga garis ini kita tambahkan lagi yaitu tangets atau bersinggungan. Karena garis dan elips ini merupakan sejajar dan sesuai dengan perintahnya, keduanya merupakan persamaan garis singgung, sehingga kita tambahkan untuk yang garis ini kita bentuk menjadi tangets atau bersinggungan. Kita pilih garis ini akan bersinggungan dengan elips ini. Nah, ini merupakan nilai garis singgung, nilai garis yang sejajar dengan elips tersebut, sehingga didapati nilai G
itu 2,24 dan H-nya itu negatif 2,24. Itu merupakan nilai dari persamaan garis singgul.